Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina ya maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bil ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum bi nafsi wa taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Yahya khudil kitaba biquwwah wa atainahul hukma sabiyya. Wa qala 'adan qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulul karim wa nahnu min ibadikas salihin. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat Masjid Ismu Yahya yang sama-sama mengharap dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama yang paling utama, mari sama-sama kita mengucapkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Syukur dalam arti tidak hanya kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, namun bersyukur tersirat makna bahwasanya dari ujung rambut sampai ujung kaki yang telah Allah amanahkan kepada kita semua. Mari dengan sama-sama kita maksimalkan diri kita ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah bentuk syukur yang paling terbaik ketika seorang hamba mengatakan dirinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar kita, manusia yang paling baik akhlaknya, manusia yang paling baik tutur katanya, manusia yang paling sempurna ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tidak hanya kita mengakui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi kita yang tercinta, mudah-mudahan di yaumil qiyamah kelak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengakui kita sebagai umatnya yang setia. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi, kepada seluruh jamaah sidang Jumat yang berbahagia. Mari sama-sama kita tingkatkan ketakwaan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menghalalkan apa yang dihalalkan Al-Qur'an, mengharamkan apa yang diharamkan Al-Qur'an. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kenapa harus dengan takwa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surah Al-Baqarah di ayat 197. Allah sampaikan, bawalah bekal karena sebaik-baik bekal ialah takwa. Libasut taqwa dzalika khair. Sebaik-baik pakaian adalah pakaian takwa. Maka tatkala ketika takwa ini kita perjuangkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalan menuju ketakwaan. Termasuk hari ini kita telah masuk di hari Jumat yang pertama di bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di bulan Ramadan kali ini turun perintah untuk kita melaksanakan puasa Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Turun perintah untuk kita sama-sama mendekatkan diri kepada Al-Qur'an. Dan hari Jumat ini disunahkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyak salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala ketika dua amalan ini digabungkan di awal Ramadan kali ini, mudah-mudahan Allah pun mencurahkan rahmatnya kepada kita semua, dan Nabi Muhammad SAW kelak yaumil qiyamah memberikan kita syafaat kepada kita semua dan seluruh kepada keluarga yang kita cintai. Amin, amin ya rabbal alamin. Bulan Ramadan adalah bulan yang paling mulia. Tatkala setiap muslim, orang-orang beriman sangat merindukan bulan Ramadan. Diidam-idamkan, dirindu-rindukan dari bulan Rajab, bulan Sya'ban. Allahumma barik fi Rajab wa Sya'ban, ya Allah berkahi kami bulan Rajab dan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, sampaikan kami bulan Ramadan ya Allah. Allah bertanya kepada kita, untuk apa aku sampaikan engkau semua di bulan Ramadan? Bisiyam ya Allah, agar aku bisa berpuasa ya Allah. Biqiyam ya Allah, agar aku ya Allah bisa tahajud dan tarawih ya Allah. Wa qiraatil Quran, agar kami semua ya Allah agar bisa mentilawati Al-Quran ya Allah.
Maka tatkala ketika bulan Ramadan kali ini sangatlah istimewa bagi setiap hati yang ada rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Allah sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang masih dirinya punya iman, wahai orang-orang yang setiap hatinya dipancarkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan kepada kita semua untuk berpuasa. Puasa tidak hanya sekedar berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana orang-orang terdahulu berpuasa. Itu artinya ada contoh, tidak sembarang kita berpuasa, tidak hanya sembarang kita menahan lapar dan dahaga. Tatkala ketika zaman dahulu, orang-orang terdahulu tidak hanya menahan lapar dan dahaga saja, namun segala bentuk maksiat ditekan, maka tujuan takwanya akan ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita lagi, la'allakum tattaqun, puasa untuk kita bertakwa, dan seluruh amal ibadah yang Allah bentangkan di muka bumi ini untuk kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah sampaikan Quran. Quran itu untuk zikir, untuk dekat, untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aqimis sholata lidzikri. Begitu pula dengan salat untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh amal ibadah yang masih banyak lagi kita bisa perjuangkan. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang yang berbahagia, inna sa'yakum lasyatta. Setiap kita ada cara masing-masing untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa amman man ata wa taqa, barang siapa yang bertakwa yang betul dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa saddaqa bil husna, dengan pengorbanan yang betul, ikhlas mukhlishina lahuddin, fasanuyassiruhu lil yusra, maka Allah akan mudahkan kepadanya untuk jalan kebahagiaan, yaitu jalan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, wa amman maghila wastaghna, barang siapa yang bakhil, yang tidak ingin berkorban, wa kadzdzaba bil husna, mendustakan semua kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala, fasanuyassiruhu lil usra, Allah juga akan mudahkan dia ke jalan kesukaran. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, dalam kitab Shiyam nomor 37 ada dua redaksi hadis, man shoma Ramadan dan man qoma Ramadan. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, dia menjalaninya dengan iman yang betul, wahtisaban, dengan bersungguh-sungguh, maka tatkala puasa ini identik dengan siang hari. Itu artinya setiap ada seorang hamba yang melakukan maksiat di siang hari, maka dia betul bulan Ramadan dia berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampunkan segala dosa-dosanya yang pernah dilakukan di siang hari. Begitu pula dengan ketika malam, ketika kita dahulu kala kita pernah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika malam hari, maka obatnya adalah man qoma Ramadan, yaitu dengan qiyam, dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, ketika dengar bulan Ramadan, maka ada resep-resep yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Begitu pula dengan Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'annya. Maka sekurang-kurangnya mari kita jaga 4 amalan ini. Yang pertama, innal ladzina yatluna kitaballah, yaitu orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, karena syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an, bulan Ramadan tempat turunnya Al-Qur'an. Itu artinya tidak ada kesibukan lain apapun melainkan lebih besar daripada hanya membaca, daripada interaksi pada Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an kita baca dengan benar. Al-Qur'an kita baca, minta kepada Allah Subhanahu wa taala memiliki pemahaman yang benar agar bisa mengamalkan dengan baik dan benar, dan agar bisa mendakwahkan dengan baik dan benar. Yang kedua, wa aqamas shalah. Ada kalimat tegakkan salat, bukan wa aqamas shalatul fardu, tapi wa aqamas shalah, seluruh salat yang kita ketahui. Mari sama-sama kita tegakkan 17 kali minimal kita mengulang daripada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Namun sampai detik ini, mari tanyakan dalam diri kita, sudah sampai mana kita pahami iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu lah kami minta pertolongan. Kenapa harus menyembah terlebih dahulu baru minta pertolongan? Seakan-akan Allah kepingin memberikan kabar gembira kepada kita semua, adab akhlak untuk meminta kepada Allah, yaitu dengan memperbaiki ibadah terlebih dahulu. 17 kali kita ulangi. Maka tatkala ketika muadzin mengucapkan azan dari Allahu Akbar, jawabannya sama, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala ingin menggiring kita, hanya Allah lah yang besar, selain Allah itu kecil. Asyhadu an la ilaha illallah, seakan-akan ingin menggiring kita semua, tiada Tuhan selain Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, seakan-akan Allah ingin menggiring kita bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang paling terbaik di muka bumi ini. Tapi tatkala ketika hayya 'alas shalah, kenapa tidak jawab dengan hayya 'alas shalah? Kenapa ketika hayya 'alal falah kita tidak jawab dengan hayya 'alal falah? Kita jawab la haula wala quwwata illa billahil azim.
Itu artinya setiap orang yang dipanggil Allah Subhanahu wa taala itu tidak sembarang. Itu manusia pilihan. Wa anaftartuka fastami' lima yuha, yaitu yang dia mampu menjadikan dirinya rendah serendah-rendahnya, seperti kanak-kanak yang tidak tahu, yang haus akan ilmu pengetahuan. Makanya selaras dengan masjid ini, ismuhu Yahya. Di Quran surah Maryam ayat ke-12, ya Yahya khudil kitab biquwah. Ya Yahya, peganglah kitab ini dengan kuat. Dengan kuat, betul-betul kuat, dengan kita pegang, dengan mengamalkan dan seluruhnya. Wa atainal hukmah sobiyah. Akan ada hikmah ketika dia masa anak-anak. Anak-anak simbol tidak ada tahu. Anak-anak simbol daripada kehausan akan ilmu pengetahuan. Seakan-akan Allah ingin mengabarkan kepada kita semua untuk dicurahkan rahmat dan ilmu pengetahuan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Jadilah seperti anak-anak yang tidak merasa tinggi, yang tidak merasa lebih hebat daripada siapapun, yang tidak merasa lebih suci daripada siapapun. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat mencintai orang yang bertaubat dan Allah sangat mencintai orang yang membersihkan diri, bukan merasa diri paling suci. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Ketika kita kenal salat, inilah la haula wala quwata illa billah. Tiada daya kekuatan apapun melainkan hanya kekuatan Allah. Allah lah yang melangkahkan kaki kita. Fasan yasirul yusra, untuk hadir di majelis ini, untuk hadir di sidang Jumat ini. Yang ketiga, sekurang-kurangnya yang ketiga, mari kita menjaga wa fikum razaqnakum sirran wa alaniyah, yaitu orang-orang yang selalu senantiasa berinfak dalam keadaan lapang maupun sempit, dalam keadaan sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin, yaitu orang-orang yang selalu senantiasa berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, mau dalam keadaan lapang maupun sempit, dan dia mampu menjaga amarahnya dan mampu memaafkan kesalahan orang lain. Dan dialah yang Allah cintai, orang-orang yang melakukan kebaikan. Dan yang keempat, yang terakhir, sebaik-baiknya, sekurang-kurangnya kita menjaga amal Ramadan ialah, yaitu selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala ketika bulan Ramadan kali ini, kalau kita melihat asal kata Ramadan, asalnya kata ramdo. Ramdo artinya kita tahu bahwasanya panas yang terik. Kalau ditambah dengan alif nun di akhirnya, maka sangat panas dan sangat membakar. Contoh, qarib itu dekat. Apabila ditambahkan alif dan nun di akhirnya, maka menjadi kurban, orang yang sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya orang yang sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang banyak berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan Ramadan. Ramadan sangat membakar. Ditambahkan alif dan nun, sangat-sangat membakar. Apa yang dibakar? Yaitu dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan dahulu kala. Maka istighfar yang paling terbaik ialah istighfar ketika di waktu sahur. Sahur sekitar jam 4, maka berhentilah 15 menit sebelum azan subuh di waktu imsak. Sama-sama kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa istighfarnya sangat detail, dari di atas kepala kita, simbol pemikiran kita. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kepala kami ya Allah. Terus sampai di kaki kita, terus sampai di hati kita, terus sampai di perut kita. Jikalau kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, mustahil Allah tidak mengampunkan kepada setiap hamba yang ingin minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bisa menjadi bahan muhasabah kita di awal Ramadan kali ini. Mumpung belum pertengahan Ramadan, mumpung masih awal Ramadan, mari jangan sampai kita kendor. Ayo kita kuatkan iman kita, wahtisaban kita, yaitu dengan kesungguh-sungguhan kita. Kalau kita memang betul merindukan bulan Ramadan, maka jangan lewatkan, jangan sia-siakan hari demi hari bulan Ramadan hanya lewat begitu saja. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim. Wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Raditu billahi rabbil alamin wa hamdan nabiyyi wa rasulah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina ya maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bil ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ibadallah usikum binafsi wa taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyarul muslimin yang berbahagia, untuk menutup daripada khutbah yang kedua ini, mari sama-sama kita merenungi sudah sampai mana kita membuktikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya betapa cintanya kita di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan kali ini dipersiapkan hanya untuk umatnya Nabi Muhammad SAW yang masih ngaku punya iman dalam dadanya. Maka tatkala ketika bulan Ramadan kali ini, mari sama-sama kita merenungi. Kita sudah melewati bulan Rajab, ada peristiwa yang besar Isra dan Mi'raj. Oleh-olehnya adalah memperbaiki sholat. Kita telah melewati bulan Sya'ban, ada turun sebuah perintah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslimah. Ketika seluruh Allah nyuruh solat, Allah tak solat. Allah nyuruh sedekah, Allah tak sedekah. Allah nyuruh kita untuk berpuasa, Allah tidak berpuasa. Tapi ketika berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa taala menjadi yang pertama untuk berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Seakan-akan saking pentingnya amalan ini, bahkan luar biasanya ketika kita berselawat kepada baginda Nabi. Maka mari sama-sama di hari Sayyidul Ayyam ini kita memperbanyak solawat kita memperbanyak interaksi kita kepada Al-Quran. Dua amalan ini mari sama-sama kita perjuangkan hingga akhir hayat kita, agar anak cucu keturunan kita akan mengenang kita sebagai hafiz-hafiz Al-Quran yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka mudah-mudahan bulan yang terbaik adalah bulan Ramadan, dan hari yang terbaik adalah hari Jumat Sayyidul Ayyam ini. Mudah-mudahan dengan kemuliaan hari Sayyidul Ayyam ini, mudah-mudahan dengan kemuliaan Nabi Muhammad SAW, kita bisa berbahagia tidak hanya di dunia, namun kita bisa dikumpulkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumarah. Akan ada masa Allah akan mengiring kita semua, sebab keimanan kita, mungkin amal soleh kita masih sedikit, namun sedikit itu mukhlisin alauddin, itulah yang Allah pandang. Mudah-mudahan asbab amal soleh dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala pada kita semua, Allah berikan kita rahmat dan keridhaannya beserta para guru-guru dan keluarga kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaan daripada hari Sayyidul Ayyam, dengan kemuliaan hari Ramadan, dengan kemuliaan umatnya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah ampunkan segala dosa-dosa kita di masa lalu, di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Mudah-mudahan di antara kita yang lagi sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya lahir batin. Allah jadikan penyakitnya asbab daripada penggugur dosa-dosanya di masa lalu, di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Di antara kita yang lagi ada hajat, mudah-mudahan Allah penuhi hajatnya dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amanah yang telah Allah berikan kepada kita semua sebagai kepala rumah tangga dan istri, anak, cucu, keturunan kita, mudah-mudahan jadi anak yang soleh dan solehah, hafiz-hafiz Al-Quran yang hanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan mudah-mudahan sebagaimana Allah perkumpulkan kita karena iman di dunia ini, mudah-mudahan karena iman pula Allah kumpulkan kita di surganya Allah. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas samiul qarib mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin.
اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا وعملا صالحا متقبلا اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والهم الملائكة المقربين يا رب العالمين اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم يسر لنا في حفظ القرآن ويسر لنا في فهم القرآن ويسر لنا في عمل القرآن ويسر لنا في دعوة القرآن برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا فارق الفرقان ومنزل القرآن بالحكمة والبيان بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.